Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadar Yusianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Munawwarah Samarinda. Perkenalkan, mohon saya pada kesempatan kali ini akan menampilkan video hasil daripada teaching yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga panjenengan semua yang menyaksikan. Dalam edisi ini saya akan menyampaikan tentang materi ajar LPP 1 atau bahan ajar 1 terkait materi senam lantai, yaitu guling depan dengan sikap awalan jongkok dan sikap awalan berdiri. Jadi nanti silakan menyampaikan dari bahan ajar, PD, kemudian penugasan anak dan lain sebagainya. Seperti untuk programnya silakan nanti tonton video ini sampai selesai. Oke, terima kasih. Saya di sini kesempatan pada kali ini saya akan melakukan field teaching ya Bapak Ibu. Jadi orientasinya adalah siswa SMK nanti. Baik. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Yang pertama, baik, kita saling sapa dulu. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Semuanya dalam kondisi sehat, bugar ya. Terima kasih. Tadi kayaknya ada yang belum jawab salam ini tadi. Ada yang ngantuk ini tadi. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pembelajaran pagi menjelang siang hari ini, yuk saya minta untuk Jaja. Ini Jaja. Ada nggak Jaja? Untuk dipimpin doa dulu, Pak. Jaja. Hadir, Pak. Hadir, siap, Pak. Monggo dipimpin doa teman-temannya dulu. Baik, Pak. Kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap, sudah Pak? Cukup, terima kasih Jaja. Baik, Pak. dengan bacaan doa tadi semoga pembelajaran kita hari ini lancar sampai akhir nanti. Baik. Untuk mengawali kegiatan, saya beberapa kali sebelum pertemuan ini juga sering menyampaikan kita sebagai orang Indonesia harus menunjukkan jiwa nasionalisme kita. Maka dari itu, saya di sini akan mengajak kalian semua untuk mendengarkan atau mengikuti secara sikap siap lagu nasional. Semuanya siap ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, semuanya siap-siap. Kita mulai. Halo. Jiwa raga kami
Halo, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Pak. Halo, halo. Halo. Saya ada, Kedengaran, Iya, Pak? saya ada kendala sama sinyal nih Bapak Ibu. Jadi kita mengajak ya anak-anak untuk pembelajarannya. Ya, Pak. Masih bisa lanjut, Pak Awal? Bisa, silakan. Oke, sebelum saya memulai kegiatan pada pagi ini, saya akan mengabsensi dulu lisensi. Untuk Awaludin ada enggak ini? Hadir, Pak. Oke, siap. Faiz ada enggak Faiz? Hadir, Pak. Nurika, ada enggak Nurika? Izin ke toilet, Pak, Oh tadi. ya, siap. Miharja? Hadir, Pak. Fandi, berangkat enggak Fandi? Hadir, Pak. Yanto? Hadir, Pak. Khairunisa, ada enggak Khairunisa? Hadir, Pak. Sonia? Hadir, Pak. Kemudian Karyono, ada enggak? Ada, Pak. Oke, siap. Dwi, ada enggak Dwi? Hadir, Pak Satya. Noviantoro, ada enggak Noviantoro? Izin ke belakang kayaknya, Pak. Baik, selanjutnya. Sebelumnya kan ini kemarin kita udah ada pembelajaran tentang senam lantai ya. Ada yang kalian tahu tentang senam lantai? Tahu, Pak. Apa itu? Bisa dijelaskan, Caca? Senam lantai itu apa, Caca? Kebetulan ini PowerPoint saya ada bermasalah ini. Iya, Pak. Aman, Pak. Untuk senam lantai itu adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan di matras atau di lantai, Pak, dengan gerakan senam yang ada pada senam lantai, Pak. Oke. Untuk bagian-bagian senam lantai atau macam senam lantai, apakah ada yang tahu di sini? Senam lantai atau ada apa saja itu, anak-anak? Saya, Pak. Oke, Sonia, kasih contoh satu aja Sonia, nanti biar berurutan sama teman-temannya nanti. Roll depan, Pak. Oke, roll depan, kemudian coba Awaludin. Coba saya urutkan dulu ya. Sebutkan satu-satu dulu. Roll belakang, Pak. Oke, roll belakang, siap. Kemudian yang lain untuk Faiz. Sikap lilin. Sikap lilin, Oh, Pak. Fandi sikap lilin. Oke, untuk Faiz apa Faiz? Lompat harimau, Pak. Lompat harimau, bagus sekali. Kemudian Fandi sudah. Yanto. Ayang, Pak. Oke, kayang. Kemudian apa lagi nih? Roda, Pak. Kapal terbang, Pak. Roda. Kemudian ada apa lagi? Round off. Banyak sekali ya. Oke, pada kesempatan kali ini. Handstand, Pak. Oke, ada handstand. Handstand itu apa? Berdiri menggunakan tangan, Pak. Ya. Berdiri menggunakan tangan. Ada lagi? Cukup kayaknya, Pak. Oke, cukup. Baik, sebelum kita ke pembelajaran ya, ini kan kita sebagai warga yang nasionalisme. Maka dari itu, karena Anda semua itu sudah di usia jenjang remaja SMK, saya perlu menyampaikan beberapa informasi ini. Kemarin kan sempat di dunia olahraga tuh ada yang berduka, anak-anakku sekalian. Lihat kabarnya enggak itu? Iya, Pak. Yang di Kanjuruhan Malang itu. Iya, Pak. Aremania, Pak. Dengar, Pak. Tuh, baik. Itu kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil itu dari pembelajaran apa yang bisa kalian ambil dari situ? Jangan salah paham, Pak. Gimana? Harus bersikap sportif, Pak. Sportif, Pak. Oh iya. Kemudian apa? Ada apa lagi? Percaya diri, Pak. Percaya diri. Harus saling menghargai, Pak. Baik. Materi yang sebelumnya kan untuk senam lantai sudah saya sampaikan. Jadi
pada kesempatan kali ini tadi sudah menyebutkan beberapa materi ya, yang termasuk itu adalah guling depan. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi guling depan kepada kalian semua. Ada yang bisa melakukan guling depan atau ada yang sudah pernah melakukan? Pernah Pak di SMP Pak. Pernah, Pak. Semua, Pak. Di SMP pernah. Ya, ada berapa macam Di itu SMP, Pak. guling depan? Guling depan itu terbagi menjadi 2 kalau Pak, kalau enggak salah Pak. Apa Kemarin aja? soalnya ada guling depan Pak ya, ada yang Ya. dia berdiri sama jongkok Pak. Jongkok. Ada yang pernah Ya, melakukan Pak. keduanya atau salah satu mungkin ada yang pernah melakukan? Saya dulu Kemarin jongkok Pak aja, Yanto Pak. dia pada saat dia melakukan dia langsung miring ke belakang Pak, Pak Yantonya iya. Pak. Kemudian ada apa lagi? Yang kalau yang berjongkok, yang jongkok, yang berdiri, siapa yang pernah? Pak Is itu Pak pernah Pak. Pernah saya Pak berdiri Pak itu Pak. Itu Tapi satu saya SMP dengan tuh- saya. Iya, saya satu kelas sama Dwi. Itu, Pak, Kesulitan, dulu, Pak. kesulitan apa aja nih yang pernah kalian dapatkan dari situ? Aduh Pak, ini Pak pada saat melakukan apa roll depan Pak, kepala itu langsung kecek begitu Pak. Langsung dia mundur ke apa namanya ini gulingnya enggak ke belakang Pak, malah ke samping Pak. Itu Ada kira-kira yang- kenapa Pak ya? Kita bisa jelaskan enggak itu kenapa? Kok kepalanya bisa kayak gitu posisinya? Tangannya kurang seimbang itu Pak. Satu. Kepalanya Pak kan Yanto kurang Pak seimbang. kemarin pernah dia Tangannya jatuh Posisi waktu tangannya, itu, Pak. Tangannya salah itu Pak. Posisi tangan, Pak. Ya. Kalau saya kalau melakukan nggak sampai selesai langsung mundur lagi Pak, nggak kuat gimana itu Pak? Perlu Itu berarti dorongan, ada kurang apa itu? Dorongan, betul. Dorongan. Dorongan sama lucutan kakinya kurang. Untuk tadi yang jajar alami itu kalau masalah kepala itu biasanya kamu belum melakukan tarian kepala atau dagu belum sampai menyentuh dada itu jajar. Ini sambil nunggu PowerPoint Bapak ya. Ini lagi tak. Ya Pak. Pak mau nanya Pak. Ya, siap-siap. Kalau misalnya guling depan itu pada saat berdiri kemudian apa namanya jatuhnya ke samping itu bagaimana caranya Pak ya supaya bisa Itu kamu harus latihan kekuatan power tangan saja. Oke, jadi bagaimana kemarin saya menyeimbangkan ya Pak. bagaimana menyeimbangkan kekuatan tangan kanan sama tangan kirimu. Yanto tangannya dia hampir patah Pak. Gara-gara dia pada saat dia melakukan roll berdiri dia nggak bisa Pak. Kurang pemanasan itu Yanto. Pak tuh. Kurang memperhatikan itu Pak. Oh iya. Itu, Pak. Iya itu. Rame terus itu. Ya Pak, karena belum disuruh guling. Yanto duluan guling Pak. Jadi kayak gitu Pak. Berdosa sama Ibu Agnes kemarin Pak. Ini Ibu tolong, Agnes fisika ya aja. layar Bapak sudah bisa muncul belum ini? Bisa Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Bisa Bapak. Oke, ini masuk Pak. Pak. Jelas sekali Pak ini, Pak. Jelas Pak. Untuk persepsi ya. Jelas Pak. Jelas. Tadi kita sudah Ya, mengkaitkan Pak. pelajaran sebelumnya ya dengan materi yang akan kita lakukan hari ini. Ini sepertinya laptopnya tidak bermasalah ini, menurut Bapak. Baik, untuk sikap awalan jongkok, ada yang bisa ngasih tahu urutannya? Tata caranya seperti apa? Diawali dengan jongkok Pak. Ya, ini ada materi ini. Oke. Tadi apa itu senam lantai sudah terjawab. Kemudian, ini yang belum nih. Sejarah senam lantai. Bisa dibacakan. Tolong Nurika bisa dibacakan untuk sejarah senam lantainya. Bisa Pak. Sejarah senam lantai menjadi salah satu olahraga tertua di dunia.
karena olahraga ini sudah dilakukan oleh para biara di Tiongkok sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Namun awalnya gerakan-gerakan sederhana dari senam lantai yang dilakukan oleh biara-biara di Tiongkok bertujuan untuk bela diri dan pengobatan. Oke. Senam mulai dipertandingkan dalam pesta olahraga internasional pada tahun 1963, yaitu pada pertandingan Ganevo Games The New Emerging Force. Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kalau senam lantai itu tidak lepas dari olahraga adalah kita bicara tentang manfaat dan tujuannya. Manfaat dari senam lantai itu sendiri. Ada yang bisa tahu? Ada yang sudah tahu belum? Ada, Pak. Halo, yang lain? Menyehatkan Mana badan, yang lain? Pak. Menjaga kelenturan, Pak. Kelenturan, Tubuh, Pak. Pak. Ini saya tampilkan ya untuk Kelenturan tubuh, Pak. ya untuk senam lantai. Jadi manfaatnya ada beberapa contoh manfaat ini anak-anak sekalian. Yang pertama itu mencegah timbulnya penyakit. Kok bisa itu mencegah timbulnya penyakit? Ada yang bisa kasih penjelasan? Karena Bisa nggak? badannya Bisa. juga terus, Pak. Badannya bergerak. Ya. Oke. Maka Keluar keringat, Yes. keluar keringat, Pak. Keluar keringat. Apalagi? Ini Pak, dengan olahraga kita kan bisa mengatur detak jantung itu, Pak. Oh iya. Sekarang yang mau saya tanyakan, orang keluar keringat bisa mencegah timbulnya penyakit. Bedanya orang berkeringat olahraga dengan orang berkeringat yang joget dangdutan itu misalkan apa bedanya? Ayo, siapa yang tahu? Beda aktivitasnya. Saya. Ayo, bisa Beda bedakan enggak? aktivitasnya, Pak. Beda aktivitasnya, Pak. Beda, Pak. Saya, Pak. Beda Iya. rasanya, Pak. Rasanya gimana rasanya? Kalau joget-joget keringatnya nggak bikin seger badan, Pak. Kalau olahraga bikin badan fit lagi, Pak, seger gitu habis olahraga. Joget-joget juga bisa bikin Tapi kan senam, sama-sama Karyono. gerak. Sama-sama gerak, Karyono. Sama-sama Ayo, gerak. Tapi Iya. capek. Seneng juga Karyono. Nggak Berarti seneng tuh kalau nyuci dasarnya keringetan tuh. harus kita kuasai dulu ya. Dasarnya harus kita Iya, kuasai Pak. dulu ya sebelum kita ke Pak. nanti penugasan senam lantai dan sebagainya. Jadi pada dasarnya itu manfaat tujuan olahraga atau senam lantai dan sebagainya itu hampir sama. Jadi tadi saya mengajukan pertanyaan, bedanya apa yang berkeringat olahraga dengan yang joget dangdut? Satu adalah sistematikanya. Jadi kalau dalam olahraga kalian harus ada stretching, harus ada kegiatan intinya, harus ada pendinginannya. Kalau di joget dangdut itu tidak ada pemanasannya Langsung dulu. inti. Nah, itu yang saya maksud. Bisa bedakan ya, itu salah satu hal kecil. Kemudian Ya, Pak. syarat Apa? olahraga apa lagi? Selain sistematis, kemudian syaratnya Terurut, Bu? Pak, terurut. Nah, itu sistematis sudah terurut. Sama aja, Jaja. Oh iya, Pak. Oke, dari sini untuk meningkatkan fleksibilitas. Ada yang bisa jelaskan? Menjaga kelenturan otot ya, Pak. Fleksibilitas ya, Pak. Ya, contoh senam lantai yang bisa menjaga fleksibilitas itu apa? Banyak, Pak. Ada kayang, Oke, Lutut, Pak. cium kemudian lutut. cium lutut. Cium lutut senam Itu lantai. kebugaran itu. Lain. Itu Kan, Pak? pemanasan. Kebugaran, Pak. Masa. Kemudian ada sikap lilin, Pak. Oke, bagus sekali. Untuk kemudian meningkatkan konsentrasi, penjelasannya gimana ini? Ya, Pak. Kan kita kalau olahraga kan, Pak, kita fresh. Jadi ketika kita konsentrasi itu lebih mudah, Pak, karena setelah kita olahraga aliran darah itu kan terus ini, Pak, terus mengalir Oke. dari jantung memompa ke seluruh tubuh gitu, Pak. Jadi kita tuh Siap. bisa fresh dan peningkatan konsentrasi, Pak. Ada jawaban lain enggak? Mungkin pendapat lain dari teman-teman? Dari anak-anakku sekalian? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Dwi. Menurut sudut pandang Meningkatkan Anda. konsentrasi. Ya, Hmm, itu kan kita kan ada sistematisnya ya, Pak, urutan-urutan geraknya. Nah, itu kita kan dibantu dengan
mengingat-ingat gerakannya itu Pak. Jadi kita mau tidak mau memaksa kita untuk berkonsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Kalau Siap. kita kelupaan nanti habis dari ini kepalanya dagunya ditempelkan di leher, guling aja. Padahal kan harus ada tangannya dulu sebagai dasar. Bagus sekali. Terima kasih Terima kasih. buat Dwi. Oh iya Yanto itu Yanto. Monggo Yanto. Mau Saya tanya menambahkan? Pak. Oh iya Saya mau silakan. tanya ini Pak. Ini kan yang ini mencegah timbulnya penyakit Pak. Salah satunya itu untuk mengurangi risiko obesitas Pak. Bagaimana kalau kayak teman kita yang udah obesitas Pak? Dia masih bisa senam lantai apa enggak Pak? Bisa dong. Itu Saya nanti susah pasti Pak. Saya nggak bisa guling ke depan Pak. ada yang bisa bantu Enggak sebut enggak? merek padahal loh Pak. Bagaimana caranya? Yanto tadi untuk udah mengatasi WA saya obesitas? dulu Pak. Saya enggak sebut merek Mas, loh jangan di Pak sini dulu, padahal Mas. Pak. Keluar dulu. Waduh. Bapak jangan marah-marah Pak Satria Pak. Itu lagi ada gangguan. Padahal ruangan udah tak terus itu biar nggak diganggu mah waktu masuk. Oke, salah satu trik and tips untuk yang sudah obesitas. Jadi nanti kan ada yang namanya contoh nih guling depan. Karena kita fokusnya ke guling depan, jadi nanti kita bisa berusaha dengan dibantu teman. Kita tidak melakukan sendiri. Bagaimana teknik-teknisnya, step by step-nya, tahapan-tahapannya itu wajib dilaksanakan dengan urut tentunya dan juga dibantu dengan teman sebayanya. Jadi nanti yang paling utama untuk diri kalian sendiri adalah optimis bisa, kemudian motivasi bisa. Jadi jangan terus beranggapan, wah saya gemuk nih, wah saya terlalu kurus nih. Tidak ada, semua bisa. Semua ada jalan. Oke, gitu Yanto. Ada yang mau ceritakan Ya, lagi Pak. nggak? Oke, Masuk, Pak. ini ada. Selanjutnya manfaatnya ada meningkatkan kekuatan. Jelas. Ya enggak? Ayo, semuanya diam ya. Nggak ada yang bersuara ya. Halo. Hei, saya minta nggak ada yang bersuara ya. Miharjang, suaranya kedengaran. Jaja, didengarkan Pak Satria Jaja. Kamu ngapain, Cak? JJ. Oke, yang selanjutnya gaya hidup sehat, G. Anak-anakku sekalian. Jajak. Mau cepat istirahat Jajak nih. Next. Belum, Jak. Bisa kita lanjut enggak nih? Hai. Lanjut, Ayo, Pak. terus. Lanjut. Kalian semua ada Terus ini. dong, Pak. Maaf Pak. Masih Pak, masih. Sorry ya, ini Bapak laptopnya laptop kentang ini. Dikliknya Senin sampainya Kamis nih. Beli baru, Pak. Ya, besok lulus PPG Klaim beli dulu, baru. Pak. Aduh, ngeblank lagi. Oke, tadi saya sudah menampilkan untuk beberapa macam, sebenarnya ini slide adalah penampilan untuk beberapa macam gerakan pada senam lantai yang tadi sudah jenengan sebutkan semua. Jadi intinya tujuan pembelajaran kita saat ini nanti saya harapkan adalah kalian semua bisa memahami dulu apa itu senam lantai, macam-macamnya, kemudian bagaimana penerapannya, manfaatnya, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah bisa mempraktekkan, menganalisa gerakan-gerakan yang ada di senam lantai. Baik ini ada guling depan, guling belakang, merudah, dan lain sebagainya. Gitu ya, siap untuk praktek ya? Ya Pak. Ya Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Tadi sudah ada macam. Ya, kita kembali lagi nih. Pengertian sudah, sejarah sudah, manfaat sudah. Sekarang ada macamnya tadi sudah ya. Kemudian next Ya, ada sarana dan prasarana. Kira-kira apa saja sarana dan prasarananya? Matras, Pak. Oke, ini di layar sudah saya tampilkan ya. Ada contoh beberapa sarana dan prasarana yang digunakan pada saat pembelajaran senam lantai. Apakah dari gambar ini ada yang asing? Dari Ada kalian? Pak. Yang mana aja? Pak. Yang tinggi ini Pak, sama yang warna merah Pak. Yang Oh kayak iya. blue, begitu Pak. Yang tinggi ini digunakan untuk, ada yang bisa Ya. jelaskan nggak teman-teman? Teman-temannya Jaja ini. Ada yang Lompat bisa jelaskan kantong nggak? Pak. Ya, lompat kangkang. Betul sekali, Sonia. Kemudian kalau yang merah ini, ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Yang
merah ini buat jumping ya, Pak? Yang merah Betul. untuk sit up, Pak. Ya, sit up. Gimana ceritanya itu sit up? Nggak tahu tuh Pak. Ini Buat adalah buat roll depan, Pak. enggak tahu Karyono, kamu jangan ngawur. Ini roll depan mantul-mantul nanti. Ini Buat jumping ya, Pak? Ya, Satria ya. betul sekali. Dari gambarnya di sini ada pir ya. Namanya spring, ini untuk lompat atau loncat ini nantinya. Tolakan ya Pak itu ya Pak. Gimana, Faiz? Untuk tolakan ya itu. Ya, betul sekali. Untuk tolakan. Betul ya. Berarti bisa dipakai untuk lompat harimau, Pak. Gimana? Nggak bisa. Nggak Berarti bisa. bisa dipakai untuk lompat harimau, Nggak Pak. bisa. Nggak bisa. Pak Satria. Gimana? Pak Satria. Ya, Itu silakan. untuk yang loncat kangkang itu apa nggak nyangkut kita kalau loncat di situ, Pak? Gini, ini kan beda warna. Di sini juga ada penomoran. Jadi itu nanti kita sesuaikan dengan yang satu Gimana? usia, ya tingkatan pendidikannya. Nggak mungkin toh anak SD nanti loncat 1 meter lebih, nggak mungkin juga. Nah ini jadi ini portable ini Karyono dan teman-teman. Ini bisa diambil, bisa dipendekkan, bisa ditinggikan seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau matras ini kebetulan di belakang saya sudah ada kasih contoh nih, bentuk matras yang asli seperti apa ini. Next, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Pak. Lanjut Pak. Nggak ada Oke, Pak. saya lanjutkan ya. Masuk ke materi intinya inti, yaitu senam lantai guling depan yang mau kita praktekkan. Jadi nanti kita di sini ada belajar definisi, ada macam cara melakukan, video pembelajaran juga ada, sudah saya siapkan, juga masuk ke LKPD. Ada yang bisa jelaskan senam lantai guling depan? Ayo, halo. Kalau dilihat dari gambar, Pak, Ya, ini posisi awalnya kan jongkok, Pak. betul. Terus ini ada yang salah gambarnya, Pak. Harusnya ini dia dagunya mepet di leher, Pak. Begini, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Nanti Terus itu menjadi kemudian, ya. ya Lanjut. Pak, bagaimana Pak? Nanti Lanjut, itu Pak. juga menjadi tugas inti daripada jenengan semua. Oh, Jadi baik, Pak. nanti kalian menelaah dari gambar, video yang akan saya tampilkan, kemudian juga teman sebaya kalian pada saat praktek nanti, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di mana, sehingga nanti kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, kita masuk ke definisi ya. Ya Pak. Baik, definisi guling depan. Ada yang mau bantu untuk membacakan? Saya, Pak. Oke, siap Noviantoro. Monggo. Definisi guling depan. Gerakan guling depan adalah aktivitas tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi yang lain dengan posisi badan mengguling atau menggelinding ke depan membuat bola. Posisi awal dilakukan dengan posisi badan jongkok ataupun berdiri menghadap matras. Ya, ada yang punya definisi lain enggak selain apa yang sudah saya jelaskan di sini? Ingat ya, mengguling ya, kebanyakan kesalahan yang sudah pernah terjadi itu kalian tolakannya terlalu keras. Jadi seakan-akan seperti salto. Namanya mengguling berarti urut dari belakang kepala, punggung, pinggang itu menyentuh matras. Gitu ya, titik beratnya di situ, intinya inti. Next. Dan bertanya Pak. Oh iya, siap. Boleh monggo Dwi. Pak, tadi misalkan yang badannya agak gemuk itu gimana Pak cara menolongnya Pak? Ya, tentunya yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari teman sebaya yang memungkinkan untuk membantu. Paham artinya enggak? Kalau memungkinkan itu artinya carilah teman yang berat badannya seimbang. Jangan kok nanti contoh yang kayak Nurika kok dibantu sama Dwi ini kan nanti malah ambruk semua nanti. Ya toh? Jadi Nanti yang malah
Berguling bersama, Pak. Nah, itu Bersama-sama. dia. Itu menjadi PR buat kita semua. Bagaimana teknisnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, karena saat ini Ya, kita Pak. adalah namanya pembelajaran berbasis pada problem basic learning. Berarti kita mencari dulu masalah. Kita mencobanya dulu, masalahnya apa, kita selesaikan nantinya. Begitu ya? Oke? Ya, Baik, Pak. saya bacakan ini. Atau ada yang mau bantu saya bacakan untuk macam guling depan. Yang kita bahas adalah guling depan awalan jongkok. Dari gambarnya sudah jelas ya? Saya Pak. Oke, siap. Awal silahkan monggo dibacakan. Macam-macam guling depan awalan jongkok. Gerakan ini diawali dengan sikap jongkok dan kedua kaki dalam keadaan rapat. Kemudian posisi kedua tangan berada di depan ujung kaki dan posisi lutut berada di dada. Setelah itu, kedua tangan dalam posisi bengkok, posisikan dagu menyentuh dada serta pundak berada di matras. Terakhir, bergulinglah dengan posisi tubuh setelah berguling, yakni jongkok matras, pegang mata kaki, berdiri. Oke. Terima kasih awal sudah dibacakan. Ini dari gambar silahkan analisis ya. Dengan apa yang ada di tulisan atau deskripsi. Ini sebenarnya harusnya ada nih video, nanti saya putarkan. Kemudian untuk macam guling depan awalan jongkok, bisa kita lihat video ya. Saya putarkan. Bisa dilihat tadi anak-anakku sekalian? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Pak, Tapi siap. putus-putus, Pak. Ada yang mau- Videonya. Oke, nanti setelah ini mungkin kita terkendala jaringan. Jadi nanti saya sudah siapkan untuk Google Drive-nya. Nanti saya kirim ke grup terkait dengan macam-macam videonya, kemudian termasuk LKPD, ya, lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian di akhir pembelajaran ini akan ada tagihan tugas tentunya. Oke, mohon disiapkan, maka dari itu ini diperhatikan betul-betul. Nanti kalian menelaah, menganalisis gerakan-gerakan guling depan, baik yang jongkok atau berdiri. Nanti kalian wajib untuk menganalisanya. Nanti saya siapkan, nanti saya kirimkan setelah ini di grup WA ya. Kemudian selanjutnya ada guling depan dengan awalan berdiri. Gambarnya jelas. Siapa yang akan membantu saya untuk membacakan? Ayo. Saya Pak. Oke, Khairunisa. Silahkan Khairunisa. Bacakan ya dengan jelas. Baik, Pak. Guling depan awalan berdiri. 1. Guling depan dengan awalan berdiri. 2. Awalan kedua tangan menumpu pada matras. Kaki diluruskan, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Berguling. Tengkuk terlebih dahulu, kedua kaki rapat pada dada. 4. Pendaratan. Tangan dilepaskan dari tumpuan matras, pegang mata kaki, berdiri. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya. Baik dari awalan jongkok maupun berdiri, yang kalian temukan kira-kira apa? Pada akhirnya apakah sama dengan awalan atau bagaimana? Sama, Pak, sikap awal berdiri, Nah, ya. sikap akhir berdiri juga, Pak. Betul sekali. Maka dari itu,
Saya akan kasih contoh satu video yang dari sikap awalan berdiri. Baik, mau diperhatikan ya. Sudah? Tadi perhatikan, mungkin terputus-putus lagi ya videonya ya. Nah, juga Pak. Sudah. Dari sini apakah ada pertanyaan yang mau diajukan dari kalian? Monggo, saya persilahkan. Setelah tadi saya menjelaskan dan juga teman-teman kalian bacakan yang tadi tentang tata urutannya, kemudian setelah melihat berbagai media gambar dan media video, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Belum ada? Belum ada? Tadi kan saya sempat menyinggung tuh yang di depan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Jadi saya juga akan menampilkan satu video yang nantinya bisa kalian hindari untuk melakukan aktivitas guling depan. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling depan. Berikut ini kesalahan dalam guling depan. Pertama, tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki. Kedua, tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala di antara kedua lengan. Kelima, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Keenam, saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Itu ya, anak-anak sekalian. Kesalahan-kesalahan tadi ada yang bisa menjelaskan kembali dari tayangan video tadi, kesalahan apa saja yang ada di video tersebut. Monggo, silakan. Tangannya terlalu lebar, Pak. Ya, posisi Tangannya, Pak. kita bahas satu-satu ya. Untuk tangan terlalu lebar, tangan yang betul yang seperti apa? Posisi tangannya yang betul yang? Ini, Pak. Selebar bahu kalian sini. Jadi bahu masing-masing, selebar bahu masing-masing, Pak. Kemudian yang kedua, kesalahannya apa? Dagunya tidak menempel, Pak. Ya, dagunya berarti, ayo kita perhatikan bareng-bareng coba. Posisi saat tangan ke depan seperti ini, berarti dagu mana dagu kalian? Harus ini, masuk. Ya, masuk. Harus masuk dulu. Kalau nempel, tidak, Pak. Masuk, ya, Pak. diusahakan sampai menempel. Kalaupun tidak bisa, paling tidak dimaksimalkan ke dada. Ke bawah. Oke, dampaknya apa kalau tidak nempel? Tidak, dagunya tidak nempel seperti ini, dampaknya apa? Nanti kepalanya bisa kepalanya yang duluan ini, Pak, yang duluan. Kita temukan bahaya, Pak. Kita temukan apa yang jadi permasalahan pertama tadi yang disampaikan oleh Jajak yang Yanto kepalanya. Rika enak, Pak. Nyangkut, Bu. Nah, itu sudah tadi. nempel duluan. Cekluk terus saya, Pak. Nggak, harusnya kalau di logika itu ya lebih enak, kan lebih bulat, Bu.
kan mengguling. Ya Nur, tapi kamu nggak boleh patah semangat. Nanti biar dibantu sama Kak Yona itu tadi. Buktikan kalau kamu itu bisa. Iya Pak, siap Pak. Terima Oke. kasih motivasinya Pak Satria. Pak, Next. lapar mau ke kantin, Pak. Ya, bentar lagi, masih 1 menit lagi. Siap? Ada yang mau disampaikan lagi tidak untuk kesalahan-kesalahannya? Tidak ada? Pak. Baik, Tadi nanti. Pak, itu yang bagian panggulnya tidak naik, Pak. Nah, itu. Tadi sudah saya sampaikan toh. Jadi kalian Iya, mengguling berarti harus menyentuh semua anggota badannya. Bukan menolakkan kaki kemudian seperti salto. Jelas ya? Baik, Jelas, Pak. Pak. Sekali begitu. Next selanjutnya penugasan kalian adalah seperti ini apa yang sudah saya sampaikan di LKPD. Ini ada deskripsi gerakannya, apa yang harus kalian lakukan. Nanti tugas kalian adalah berkelompok, jadi atau berpasangan. Saya urutkan ya. Dari Awaludin, Faiz Nurika, sampai Noviantoro, nanti yang absensi ganjil adalah melakukan guling depan posisi jongkok, dan yang absensi genap nanti melakukan guling depan posisi dengan sikap awalan berdiri. Jadi, Ya, Pak. ini Di nanti, rumah, Pak, ya di rumah. Nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Ini di sini sudah sangat jelas. Step by step gerakannya. Jadi nanti kalian saling berpasangan, kemudian mengamati pasangan kalian. Di sini sudah saya tuliskan dari sikap awalan, apakah tugasnya adalah simple. Jadi nanti ya kalian hanya memberikan tanda centang kalau dia melakukan. Contoh, kalau jajak kok tidak menarik dagu, jadi diberi tanda silang saja. Seperti itu. Jelas ya untuk teman-teman sekalian? Baik. Kemudian pada akhir pembelajaran di sini juga ada kesimpulan. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan kegiatan yang sudah teman atau pasangan kalian lakukan. Contohnya seperti apa? Jangan bisa kasih kalimatnya? Awaludin bisa kasih contoh enggak untuk kesimpulan di sini? Setelah tadi kalian mengamati gerakannya dilakukan atau tidak, diberi tanda centang atau tanda silang, kesimpulannya yang baik seperti apa ini? Misalnya Pak, kalau misalnya Jaja Pak udah merapatkan dagu, jadi kesimpulannya gerakan yang dilakukan Miharja kurang sempurna karena tidak merapatkan dagu pada dada, begitu Pak. Ya, betul. Tentunya nanti kalian juga harus mengaitkan. Kenapa kok teman saya, pasangan saya bisa kepalanya keceklik atau gulingnya tidak lurus. Jadi kalian harus menuliskan di sini permasalahannya itu apa. Gitu ya. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau tidak, baik, ingat. Terus belajar sampai belajar itu dilarang. Baik ya. Sebenarnya tadi ada video motivasi, tapi karena berhubung ini sudah waktunya untuk istirahat, jadi saya ingatkan lagi, tetap optimis, percaya diri, kerjasama dengan pasangannya, diusahakan buat laporan sedemikian rupa yang sangat baik, dikemas dengan sangat baik. Untuk tadi yang membahas masalah kelebihan berat badan, yakin saja pasti bisa. Oke, gitu aja ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, Caca, kembali lagi Caca. Caca, ayo kamu nggak perhatikan layar kamu. Silakan ditutup dulu, Cak. Ini teman-temannya dipimpin untuk berdoa karena kita sudah waktunya udah habis ini. Habis ini pelajaran siapa habis ini? Pelajarannya Bu Matematika, Pak. Oh, Matematika, Pak. Bu Agnes, Pak. Agnes Pelajarannya Bu Agnes, Pak. Oke, siap. Silakan ditutup dulu untuk Pak. Caca. Baik, maaf Pak, tadi dipanggil sama Mama di sekitar. Oh iya, nggak apa-apa, monggo. Baik. Mohon izin ya Pak, pimpin doa untuk siang hari ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Cukup, terima kasih.
Baik, terima kasih Caca. Sehat Pak Satria. Amin, alhamdulillah. Siap. Sampai jumpa Terima ya. kasih Pak Satria. Dari Terima kasih, saya. Bapak. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jaya, jaya. jaya. Biasa, terima kasih Iya. tepuk tangan untuk kita semua. Cukup, Pak. Akhiri